Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo semuanya. I am Erlin Satyarini and I'm an English teacher from SMP Muhammadiyah 1 Cilacap or better known as SMP Mutu Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lesson design dari tim SMP Mutu Cilacap yang berjudul Implementasi Lesson Design SMP Mutu Cilacap. Namun, sebelum saya mempresentasikannya, I would like to introduce my lesson study for learning community team. Di antaranya ada Ibu Dr. Eni Winaryati MPD selaku Ketua LSLC, Bapak Dr. Dodi Mulyadi MPD, dan Ibu Riana Eka Budiastuti MPD selaku Dosen Mitra Unimus, Bapak Wartono MPD selaku Kepala SMP Mutu Cilacap, Ibu Upik Nurrohmah SPD dan Ibu Lina Margarini SPD selaku Guru Observer 1 dan 2, dan saya sendiri Erlin Satyarini SPD selaku Guru Model. Topik yang kami angkat pada lesson design kali ini adalah resepi yang merupakan salah satu topik dari materi procedure text yang dipelajari di kelas 9. Dan judul lesson design kami kali ini adalah Let's make our favorite food. Harapannya, setelah pembelajaran ini para peserta didik mampu membuat teks prosedur sederhana tentang resep makanan favorit, mempraktekannya, dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti para peserta didik sering merasa takut dan menyerah dalam hal kosakata ketika menyusun kalimat dan juga dalam hal speaking atau berbicara ketika presentasi. Pada pemaparan kali ini saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kenapa begitu, oh begitu, dan jadi begitu. Yang pertama, saya akan memaparkan kegiatan evaluasi, di mana siswa mengerjakan tugas penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pada penilaian pengetahuan, para peserta didik disajikan 2 prosedur teks berupa resep, dan para peserta didik dapat memilih salah satu, kemudian menentukan informasi seputar fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara berkelompok dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Para peserta didik melakukan kegiatan diskusi di dalam breakout room dari Zoom dan akan mempresentasikannya berurutan sesuai dengan undian dari perangkat kelas Toolsnet, yaitu spinning wheel. Kemudian pada penilaian keterampilan, para peserta didik disajikan gambar bahan dasar utama makanan, dalam hal ini telur. Harapannya siswa dapat membuat resep makanan favorit dan mempresentasikannya dalam rekam video diri, kemudian diupload di Instagram dengan mencantumkan resepnya pada deskripsi status. Kegiatan terakhir dari evaluasi yaitu adalah siswa membuat kesimpulan dan mengisi lembar refleksi. Pemaparan berikutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan tersebut, para peserta didik mengamati video memasak yang disajikan. Kemudian, guru memberikan pertanyaan stimulus terkait vocabulary dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nantinya akan didiskusikan melalui Jamboard. Di dalam Jamboard tersebut, para peserta didik berperan aktif untuk memberikan pendapat-pendapatnya dan hasil pengamatannya dari video yang sudah ditonton. Kemudian, para peserta didik mengelompokkan manakah yang merupakan bahan atau ingredients, alat, tools atau equipments, dan juga langkah-langkah atau step. Pemaparan berikutnya adalah kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Pada kegiatan tersebut, para peserta didik disajikan sebuah gambar foto makanan. Harapannya para peserta didik dapat mengetahui macam-macam olahan makanan dari sebuah bahan makanan. Dalam kegiatan tersebut, para peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang merujuk pada gambar makanan tersebut dan bahan utamanya untuk dapat membantu proses kegiatan inti dan juga pada kegiatan evaluasi yang sudah saya paparkan sebelumnya.
Nah, lesson design yang berjudul Let's Make Our Favorite Food ini bertujuan untuk meminimalisir ketakutan dan keraguan para peserta didik ketika mereka menuliskan resep dalam menggunakan bahasa Inggris dan mempresentasikannya dalam bahasa Inggris pula setelah mengikuti kegiatan. Kenapa begitu? Oh, begitu. Jadi begitu. Dan jadi keraguan-raguannya awalnya ada berubah menjadi keyakinan bahwa belajar prosedur teks itu ternyata menyenangkan ya. Selain para peserta didik dapat mendapatkan informasi untuk mengerjakan soal-soal tes nantinya, para peserta didik ternyata juga dapat mengaplikasikan materi dari prosedur teks. Contohnya seperti dalam penggunaan kalimat imperatif sentence dalam kehidupan sehari-hari. Oke, that's all lesson design dari tim SMP Mutu Cilacap. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.